Selamat malam semuanya, para subscriberku yang budiman. Jadi melanjutkan topik sebelumnya tentang nilai waktu uang. Kemarin kita sudah membahas tentang menghitung present value, future value, jumlah di masa yang akan datang dari satu jumlah yang dibungakan saat ini, ya, dengan bunga dan periode tertentu. Pun sebaliknya, berapa jumlah yang harus kita setorkan saat ini seandainya kita memerlukan uang sekian di masa yang akan datang dengan tingkat bunga dan periode yang ditentukan. Cuman di situ garis bawahnya adalah single sum. Single sum artinya apa? Artinya jumlah yang kita store, jumlah yang kita bayarkan, ya, itu single amount, ya, single sum. Hanya satu saja. Nah, bagaimana jika kemudian jumlah yang dibayarkan tersebut atau distorkan tersebut itu adalah bukan single sum, tapi serial payment. Serial payment itu ya pembayaran berseri. Artinya berjilid-jilid pembayaran. Ya. Nah, ini kemudian dibahas dalam topik yang disebut dengan anuitas. Ya. Tentang anuitas. Jadi kalau kita bicara anuitas itu merupakan sebuah kontrak yang melibatkan pembayaran yang dilakukan dalam sebuah interval yang sama. Jadi syaratnya adalah satu, pembayaran dapat penerimaan itu bersifat periodik. Yang kemudian pembayaran ini disebut dengan rental dengan jumlah yang sama. Misalkan 1.000, ya, sama jumlahnya 1.000. Kemudian interval yang sama untuk setiap bayaran. Jaraknya 1 bulan, ya, atau 4 bulanan, 3 bulanan, 1 tahunan, ya, tapi harus sama jaraknya. Jumlahnya sama, jaraknya sama. Kemudian dibungakan majemuk sekali dalam setiap interval. Nah, contoh. Ini kalau kita gambarkan, ya. Ini misal uang 1.000 dianuitaskan ordinary 5 tahun dengan suku bunga 12%. Ya, nah, tahun ini bisa kita ganti periode. Ya, karena bisa bulanan, bisa. Nah, karena ini 5 tahun berarti 5 kali kan. 5 kali pembayaran uang 1.000. Mohon maaf. Ya, 5 kali pembayaran 1.000. Nah, untuk tahun pertama, ya, kan dibayar 1.000 rupiah. Dan di sini ada istilah ordinary. Pembayaran itu dilakukan di akhir periode. Sehingga untuk jumlah yang di store di tahun pertama itu akan dibungakan berapa kali? 1, 2, ya, 2, 3, 4. 4 kali. Ya. Maka kalau kita pengen tahu, karena ini akhir periode kan? Akhir periode sehingga baru dibungakan di periode berikutnya. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu berapa jumlah yang 1.000 ini setelah 5 tahun, maka kita cari adalah dengan memanfaatkan faktor untuk future value yang 4 periode. Kenapa 4? Karena ini 4 kali pembungaan. Ya, meskipun 5 tahun, tapi karena dia ordinary, dibayarkan di akhir periode, maka dia dibungakan 4 kali. Ya, kalau kita buka tabel, kita cari di situ adalah future value, ya, yang 4, kemudian kan bunganya 12% per tahun. Jadi 15735. 15735, ya. Oke. Yang ini. Ya. Berapa jumlahnya ya tinggal kita kali future value-nya.
1000 dikali ya. Berarti untuk 1000 yang pertama nanti pada saat 5 tahun itu kan jumlahnya 1574. Nah, kemudian yang dibayar di tahun kedua itu berapa kali dibungakan? 1, 2, 3. Ya. Berarti kita cari 1000 ya. Anuitas 1000 faktor untuk 1000 yang 3 tahun. Ya. Nah, berarti sama yang tadi ini cuma naik ke atas 14049. Ya. Dan seterusnya ya. Tinggal Anda cari ke atas ya. Ini kan berarti yang ketiga berarti cuma 2 kali. Berarti yang ini cari yang 12%. 12544. Jumlahnya berapa? Nah, kemudian yang tahun keempat itu hanya dibungakan sekali. Ya. Dibungakan sekali berarti yang mana? Ini 1 kan? Cari yang 12. 1.200. Nah, untuk yang tahun kelima itu tidak dibungakan karena kan di akhir. Maka berapa akumulasi untuk serial pembayaran 1000 yang dimukakan 12% per tahun, maka itu adalah totalnya ya. Jumlah totalnya ini. Nah, faktornya kita lihat berapa? Ya, faktornya ya kita jumlah juga. Faktor VV-nya. Enam tiga lima dua delapan. Untuk memudahkan perhitungan, ini kan panjangnya kalau kita bikin kayak gini, disediakan tabel namanya, cuma harus hati-hati untuk baca tabel ya. Kita ambilnya yang feature value $1 annuity ya, jadi harus ngambil yang dollar annuity ya. Ini yang serial pembayaran. Berapa tahun tadi? 12% ya. Ini present value, feature value. Ini present. Ntar kita cari yang feature value. Oh, ini. Berapa tahun? Ya, 5 tahun kan? Ini 5 tahun. 63528 di 12% 5 tahun. Ya. Yang di sini. Ini kita cari yang 12%, yang ini berarti kan 63528. Ya. Simpelnya kan kita cari itu, kemudian kita kali 1000. Hasilnya kan sama. Ya. Itu untuk apa namanya? Anuitas ordinary. Nah, ada juga anuitas itu menggunakan anuitas Ju ya, annuity Ju.
Ya, annuity due tulisannya. Annuity due itu dibayarkan bukan di akhir periode dia, tapi di awal. Nah, itu tapi bentar kita akan bahas. Kita lihat dulu contoh untuk penggunaan ini ya, penggunaan daripada annuity ordinary. Contoh, PT Geogi mendepositkan 75 jutanya pada setiap akhir periode 6 bulan selama 3 tahun yang akan datang untuk membayar utang obligasinya. Berapa yang akan terkumpul di akhir ketiga jika suku bunganya adalah 10%? Ingat ya, dia membayarnya berapa? 75 juta, tapi setiap 6 bulan. Jadi deposit kita tulis 75 juta. Nah, karena dia itu per 6 bulan, berarti kan setahun 2 kali. Maka dia nggak 3 tahun berarti 6 kali pembayaran. Dia nggak dapat 10%, tapi dapatnya 5% karena setiap 6 bulan. Maka kita cari faktor PV untuk 5% dengan periode N-nya 6, itu 68,019. Coba kita lihat dari mana dia. N-nya berapa tadi? 6. Ini kemudian 5%. Nah, yang ini berarti ya. 68,019. Ya. Maka PV-nya sama dengan ya, Anda kalikan faktorialnya dikali dengan ini. Ya, 5110 142. Itu yang akan diterima di di akhir tahun ketiga ya. Untuk pokoknya sendiri kan 450 ya, berarti bunganya sekitar 60-an juta. Oke. Nah, saya akan lanjut ke annuity due. Kalau di dalam analisis sebelumnya, yakni annuitas ordinary, rental kan diasumsikan terjadi di setiap akhir periode. Nah, untuk yang annuity due, rental itu diasumsikan di awal periode, sehingga akhir periode terjadi bunga. Jadi full dia, kalau tadi kan 5, kalau 5 tahun berarti kita kurangi 1 kan. Yang ordinary, karena dia tidak di tahun pertama, di periode pertama itu tidak dapat bunga. Maka kalau dia pembayarannya seperti itu, maka yang kita gunakan tetap tabel yang sama, cuman kita perlu tambahkan satu periode lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengalihkan berdasarkan tabel tadi ya, tabel yang ini, future value interest factor for $1 annuity, itu kita kali dengan 1 plus I supaya satu periodenya jadi penuh ya, 1 plus I. Contoh ya, to determine the future value of an annuity due interest factor for 5 period at 12% compound interest, simply multiply ya. Jadi untuk menentukan nilai masa yang akan datang dari anuitas jatuh tempo atau annuity due dengan 5 periode dan bunga 12%, sederhananya Anda mengalihkan future value dari ordinary annuity interest factor 5, saya akan ketemu di sini 6,335285 ya. Ini maksudnya gini, misalkan ke 12% 5 tahun kan ketemu 63525. Nah, tapi kalau dia annuity due ya, ini 5 tahun 6
63528. Supaya jadi annuity itu kita kalikan dengan 1 plus ya 0,12. Ini didesimalkan dari persentase 12%, sehingga angkanya adalah 7,11519 ya. Itu untuk nilai future value-nya, atau setara dengan ya kalau 1 ya berarti hasilnya akan 7,11519 ya. Itu kalau annuity itu. Jadi tinggal angka faktor itu Anda kalikan 1 plus interest ya. Itu kalau ordinary dan due annuity yang future value. Nah, bagaimana dengan present value-nya? Kalau untuk present value, sekarang kita harus berpikir kebalik. Untuk setoran tahun pertama, ya, itu kan berarti yang paling dekat, satu aja, dia kebalik. Kalau tadi kan kurvanya makin ke bawah, makin kecil, yang pertama panjang. Tapi yang untuk present value, maka kita harus berpikir kebalik. Nilai kini untuk setoran awal itu akan lebih besar ya, karena semakin jauh uangnya maka nilai kininya itu akan semakin kecil ya, makin kecil. Nah, berarti kan ini kalau kita menggunakan tabel present value of annuity, kita cari ini satu-satu untuk setoran yang pertama, setoran yang kedua, setoran yang ketiga, setoran keempat. Gimana nyarinya ya? Pakai tabel ini juga, kita cari yang present value. Nah ini, present value untuk tadi ini berapa? Rp1, berarti 5 tahun ya. Berarti ini periodenya 5, 12%, berarti kan ini kita harus tingkat diskontonya 12% ya. Jadi periode yang pertama 0,89, berarti ini itu yang pertama, periode pertama. Periode kedua 0,8116 ya. Ya, jadi kalau tadi kan kita ngambilnya dari bawah ke atas, sekarang kita dari atas ke bawah. Ya, 0,9 sampai yang 0,6587. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian yang kelima 0,5674. Karena ini ordinary, maka periode pertama itu bisa didiskontokan. Jadi total 5. Totalnya berapa? 3,60478. Nah, gampangnya untuk menyederhanakan faktor ini bisa kita cari dengan melihat tabel langsung. Kalau tadi kan kita memanfaatkan tabel PV, present value, untuk single sum ya, satu-satu. Jadi bisa langsung untuk dapat 3,6 ini, berarti kita cari yang present value of $1 annuity. Berapa tahun tadi? 5 tahun ya.
Iya, 12%. 36048. 5 tahun. 36048. Ini untuk ordinary. Nah, bagaimana dengan contoh dulu ya, contoh dulu. Contoh, berapakah nilai kini dari sebuah rental 6 juta dengan bunga 12% selama 5 tahun. Jadi 5 tahun 12%. Ya, berarti ya ini sama dengan yang tadi 5 tahun, tinggal nih kali 6 juta. Maka hasilnya 21.628.800. Nah, untuk mencari present value dari annuity due sama yakni dengan cara seperti yang di future value, ya kita kalikan dengan 1 plus I ya. Kita kalikan hasilnya itu, misalkan ini kalau annuity-nya ada annuity due, ya tinggal Anda kalikan dengan 1 plus I. Jadi interest faktornya kalau ini misalkan ini dikali kan, buka kurung 1 plus ya 1 plus 0,12 berarti 1,12 ya, jadi 4037. Itu kalau dia pakai annuity due, artinya pembayaran itu terjadi di awal ya, terjadi di awal, sehingga kalau PV-nya annuity, maka ini hasilnya adalah ya 242242556. Oke, saya kira itu. Silahkan Anda coba. Saya siapkan soal-soal latihan ya. Silahkan Anda coba untuk kerjakan ya. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.